Hero pertama Mobile Legends, Mia. Terlahir di akhir era perselisihan, Mia menyaksikan tragedi tak terkatakan yang menimpa para elf selama Perang Abadi. Dia melihat bagaimana Abyss menodai rawa bayangan dan merusak banyak bangsanya menjadi elf kegelapan. Baru setelah Dewi Bulan menciptakan perisai bulat di atas Azria, para elf bulat dapat berkembang kembali di bawah perlindungannya. Mia menjadi pendeta bulan, dan selama ribuan tahun dia melayani dengan setia di kuil bulan, dengan tekun mengawasi bangsanya. Namun, dengan terus meluasnya Abyss dan legion gelapnya, Tanah Fajar sekali lagi diselimuti kabut perang. Dari hutan yang diterangi bulan, seruan perang yang belum pernah terdengar selama ribuan tahun kembali terdengar. Mia mengambil busur perak gadang, bersumpah demi cahaya bulan untuk berjuang demi bangsanya. Apa itu perang, saudaraku? Ketika ras-ras dinegei, Fajar saling menyerang alih-alih merangkul persatuan dan kemakmuran bersama. Itulah perang. Ketika mereka menyerang tetangga mereka dan menghancurkan kota-kota hingga rata dengan tanah. Itulah perang. Ketika mereka memilih kehancuran daripada perdamaian, kekejaman daripada kebaikan, dan korupsi daripada kesucian. Itulah perang, perdamaian, kebaikan, dan kesucian. Apakah itu keinginanmu untuk dunia? Estes tidak menjawab. Cabang-cabang pohon kehidupan yang terbentang melingkarinya, dan dia kembali tertidur lelap. Kali ini, dia tidak akan terbangun lagi selama bertahun-tahun. Cukup lama bagi Mia untuk tumbuh dari seorang gadis kecil, yang bahkan tidak bisa mencapai cabang-cabang pohon kehidupan, menjadi seorang pejuang pemberani dan pelindung hutan cahaya bulan. Mia berdiri di atas pepohonan dan mengintai serangan musuh. Sekelompok orc dan iblis baru saja menerobos perbatasan, melukai Lunar Legit, sehingga pohon kehidupan bergitar. Dengan menarik busurnya, menari dengan anggun di antara tiga berkas cahaya bulan keperakan. Cabang-cabang sebelum dengan cepat membunuh pemimpinnya dan membuat sisanya melarikan diri dalam kekacauan. Setelah ancaman itu hilang, para elf menyalurkan energi dari pohon kehidupan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan Aegis. Kedamaian kembali ke hutan, dan semuanya baik-baik saja. Mia telah memikul tanggung jawab melindungi hutan bercahaya. Piang dengan lelai bersembunyi di pepohonan bulan setelah saudara laki-lakinya. Estes berbicara kepada Mia melalui pohon kehidupan, tertidur untuk menjaga energi lunar Aegis. Dan melalui percakapan inilah dia belajar tentang kedamaian, kebajikan, dan kemurnian yang dirindukan saudara laki-lakinya. Dan dalam ketidakhadiran Estes, Mia mengawasi hutan sesuai dengan kata-kata terakhir yang diucapkannya. Mia menyadari tangannya memar saat menghadapi para penyusup. Saat ia rileks dan meletakkan busurnya, ia mulai mengingat kembali saat-saat ia berlatih memanah sementara kakaknya belajar di dekatnya. Hingga jari-jarinya berdarah. Kakaknya akan mendongak dari gulungannya dan dengan lambaian tangannya menyembuhkan lukanya dengan sihir hutan. Mungkin Mia terlalu terikat pada masa lalu. Ia sering merindukan masa ketika ia masih bisa berlindung di bawah perlindungan kakaknya. Mia tersadar dan mengepalkan tinjunya. Ini bukan saatnya untuk merenungkan masa lalu. Ia tahu satu-satunya arah baginya adalah maju. Karena ia telah menjadi harapan yang dinantikan bangsanya di masa-masa sulit ini. Tetapi Mia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa Mia hanya berbohong pada dirinya sendiri. Ia menutup mata terhadap dunia luar saat kejahatan semakin kuat, dan hanya bertindak ketika musuh menginvasi tanahnya, menunda hal yang tak terhindarkan. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat. Perang yang tak pernah terjadi tak akan pernah dimenangkan. Tetapi perdamaian, kebajikan, dan kesucian adalah keinginan saudara laki-lakinya. Dia dengan sengaja menjerumuskan. Dia tidak bisa. Dia tidak mau. Namun perang datang dan pergi sesuka hatinya, dan akan datang tiba-tiba bagi para elf bulan pada suatu fajar yang berlumuran darah. Pasukan penyerang orc menerobos Aegis, tetapi tidak seperti serangan sebelumnya. Para orc tampak jauh lebih buas kali ini, seolah-olah mereka telah didorong ke dalam nafsu membara. Tanpa akal oleh sihir gelap, asap hitam menyebar di hutan. Perang telah tiba.
Saat para elf terbangun oleh jeritan dan suara pohon terbakar, lari keluar dari hutan. Rumah kita telah hilang, selamatkan diri kalian. Sebagian besar bangsanya sudah melarikan diri dalam kepanikan, saudaraku. Dan sebelum dia dapat bertindak, sebagian besar bangsanya sudah melarikan diri dalam kepanikan. Saudaraku, berikan aku jawaban. Mia memanjatkan permohonan terakhir kepada pohon kehidupan saat asap menyelimutinya. Mia memandang sekeliling rumahnya, tempat para elf pertama kali berakar, tempat para elf bulan melawan korupsi abis. Ini adalah tanah yang diberkati oleh Dewi Bulan sendiri dan harapan estes untuk masa depan mereka. Apa itu perang? Ketika kita telah didorong ke ambang, akhirnya ia menemukan jawabannya. Kelangsungan hidup kita, itulah perang. Ketika kita harus mempertahankan rumah terakhir kita, hutan bercahaya bulan. Rakyatku, kita telah menderita terlalu lama. Para elf bulan mendengar kata-kata Mia dan menoleh ke rumah mereka. Tidak ada tempat lagi bagi kita untuk melarikan diri. Jika hutan bercahaya bulan jatuh, maka kita benar-benar akan kehilangan segalanya. Awalnya, beberapa lusin prajurit elf melangkah keluar dari pepohonan. Kemudian ratusan lainnya menyusul, memegang pedang, tombak, dan busur. Siapa yang akan berdiri bersamaku untuk terakhir kalinya? Saat mereka bergegas ke sisi Mia, rambut perak mereka berkilauan seperti cahaya bulat yang mengalir di medan perang. Pohon kehidupan pun menjawab panggilan Mia menggunakan energinya yang berharga. Pohon itu menyebar akarnya ke segala arah untuk memadamkan api yang berkobar dan membangkitkan kembali semangat para elf bulat untuk serangan balasan terakhir. Para elf bulan bergegas keluar dari pepohonan dan mengejutkan legiun abis. Mereka dengan cepat, unggun dan terus menyerang hingga setiap penyerang diusir dari hutan bercahaya bulan. Para orc yang selamat tersadar setelah nafsu membunuh mereka mereda dan memperoleh rasa hormat yang baru terhadap para elf. Kedamaian, kebaikan, dan kesucian adalah apa yang kau harapkan. Tetapi jika kita kehilangan rumah kita, cara hidup kita, maka semua usaha kita akan sia-sia. Kita siap mengorbankan segalanya untuk rumah kita. Jika perang sudah di depan pintu kita, maka kita akan menghadapinya secara langsung. Beri aku kekuatan, keberanian, dan keyakinan untuk melindungi rakyat kita dan tanah air kita. Komen di kolom komentar untuk cerita hero Mobile Legends selanjutnya.